fasilitas di workshop Pongangan sendiri itu ada mesin CNC, ada mesin bubut, juga ada tempat untuk welding test, juga OHC itu juga ada. Untuk kegiatan di sini sendiri juga ada beberapa, kemarin juga ada training rigging, training untuk LV, MV itu juga ada. Kalau maintenance itu kan yang ada di bayangan kita itu maintenance itu kayak pekerjaan rutin, perbaikan alat, seperti itu ya Mas. Nah kalau misalkan maintenance ditambah dengan kata-kata berkelanjutan, itu tuh apa sih Mas? Semangat pagi! Halo Sobat Asuka, kembali lagi di podcast Suka Talks bareng saya Nindi yang hari ini akan bicara ringan di tempat yang baru, di suasana yang baru tentunya. Kalau ada yang tahu Sobat Asuka kita ada di mana? Nah hari ini kita ada di workshop Pongangan gitu. Kita ada di tempat yang berbeda karena biasanya kita ada di HO Gresik yang di Manyar. Hari ini kita sengaja untuk podcast di workshop Pongangan. Jadi sedikit disclaimer nih ya Sobat Asuka. Kalau di workshop tuh memang seharusnya kita bekerja menggunakan safety helm. Cuman berhubung kita podcast hari ini dan kita sudah berada di area yang steril, jadi untuk sementara waktu safety helmnya kita taruh dulu di meja gitu. Langsung aja kali ya. Untuk hari ini kita mendatangkan narasumber dari Departemen Operation and Maintenance yang dimana juga bekerja di dalam workshop Pongangan ini. Kita sapa dulu, ada Mas Bakir. Halo Mas. Halo Mbak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi Mas Bakir ini ada di Departemen Operation dan Maintenance. Nah sebelum kita berbincang tentang topik hari ini, di mana topiknya itu adalah tentang sustainable maintenance. Kita boleh berkenalan dulu mungkin sama narasumber kita pada siang hari ini. Boleh sedikit kenalan Mas Bakir, silakan. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Bakir Zaini. Saya di sini menjadi estimator mekanik di Departemen OM. Saya lulusan Universitas Negeri Malang. Saya dulu submit di sini via LinkedIn ya teman-teman. Oke, gitu ya Mas. Mas Bakir di sini tuh sebagai Estimator mekanik. Estimator mechanical di Departemen OM ya. Jadi di Asuka ini kita tuh ada departemen namanya Operation and Maintenance. Tapi Mas Bakir ini ada di estimator. Jadi estimator ini adalah staf untuk yang menghitung pekerjaan yang akan diberikan ke penawaran kita gitu kan ya untuk ke perusahaan lain. Nah sedikit membahas nih Mas, kita kan ada di workshop Pongangan. Boleh jelasin sedikit nggak sih Mas, workshop Pongangan ini tuh kerjanya ngapain aja? Terus di sini tuh ada alat-alat apa aja sih? Kok kayaknya rame banget gitu ya kan? Silakan Mas. Iya Mbak, di sini untuk kegiatannya itu ada pekerjaan fabrikasi. Pekerjaan fabrikasi di sini cuman yang bagian yang kecil ya. Untuk yang besar-besar kan dikerjakan di area KIG. Sedangkan untuk fasilitas di workshop Pongangan sendiri itu ada mesin CNC, ada mesin bubut, juga ada tempat untuk welding test, juga OHC itu juga ada. Untuk kegiatan di sini sendiri juga ada beberapa, kemarin juga ada training rigging, training untuk LV, MV itu juga ada. Terus kita juga di sini ada laboratorium kalibrasi. Nah, untuk lab kalibrasi sendiri itu teman-teman biasanya ngerjakan transmitter yang dikalibrasi itu, terus ada pressure gauge, ada IR thermometer, itu salah satunya yang dikerjakan sama teman-teman. Oke.
banyak ya Sobat Asuka untuk apa namanya alat-alat di sini ya kan. Tadi yang sebutkan Mas Bakir, di sini kita ada mesin CNC, ada cutting laser, ada bubut, kita juga punya OHC, OHC itu overhead crane. Kita juga ada tempat kalibrasi di sini. Seperti itu, banyak pekerjaan yang dikerjakan di maintenance ini. Oke, kemudian kita mungkin bisa masuk ke topiknya langsung ya Mas. Kalau maintenance itu kan yang ada di bayangan kita itu, maintenance itu kayak pekerjaan rutin, perbaikan alat, seperti itu ya Mas. Nah kalau misalkan maintenance ditambah dengan kata-kata berkelanjutan, itu tuh apa sih Mas? Itu namanya sustainable maintenance. Ya, yang definisinya itu tidak hanya fokus pada struktur supaya awet, tapi bagaimana caranya kita merawat dari struktur itu sendiri, terus bagaimana cara merawat dari kondisi-kondisi yang ada di sini itu supaya awet dan ramah lingkungan. Oke. Jadi kita ambil kata-kata ramah lingkungan itu ya Mas. Kalau contoh pekerjaan sendiri di Asuka itu ada apa aja sih Mas? Untuk kegiatan di workshop Ongangan yang sering dilakukan itu ya salah satunya preventive maintenance alat itu supaya kita juga tidak boros, supaya alat-alat itu sendiri nggak gampang rusak. Jadi bisa dipakai secara rutin sama rekan-rekan. Oke, baik. Nah, obrolan kita sangat menarik ya, Sobat Asuka pada siang hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di proyek untuk melakukan sustainable maintenance dan melakukan preventive maintenance seperti itu. Sebelum kita tutup untuk podcast pada hari ini, boleh dong Mas Bakir, mungkin ada pesan dan kesan untuk Sobat Asuka yang nonton. Ya, karena saya juga masih belum lama di Asuka ya, jadi untuk kesan kerja di sini tuh saya sangat senang karena banyak teman-teman yang profesional, banyak teman-teman yang saling support untuk mendukung di beberapa pekerjaan, juga dari beberapa senior-senior yang profesional untuk selalu membimbing juniornya supaya lebih terarah. Untuk pesan dari saya pribadi sih ya jangan pernah berhenti belajar dimanapun dan kapanpun. Mungkin itu aja Mbak. Mungkin ada pesan buat keluarga yang nonton? Cukup. Anaknya? Cukup dulu. Main badminton mungkin? Oh ya Sobat Asuka, jadi ini adalah pemain badminton. Kalau latihan tuh selalu bawa anaknya. Halo, siapa namanya? Zafran. Ya. Oke Sobat Asuka, cukup sekian untuk podcast pada siang hari ini. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di @asuka_indonesia baik di Instagram maupun di TikTok. Jangan lupa di subscribe dan like juga untuk YouTube kita. Oke, terima kasih Mas Bakir untuk podcast hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Oke,